Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang mempunyai sejarah yang panjang, sehingga tidak dapat dipungkiri dalam perjalanannya, hubungan kedua negara ini sering mengalami konflik. Pada zaman kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi suatu peristiwa penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, sehingga menimbulkan ketegangan hubungan bilateral antara kedua negara tersebut. Kedaulatan menjadi hal yang sangat penting bagi suatu negara, sehingga apabila diganggu-gugat oleh negara lain, maka akan menimbulkan permasalahan yang serius. Spionase yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia melalui penyadapan alat komunikasi atau lebih tepatnya cyber espionage yang terungkap pada tahun 2013 merupakan salah satu tindakan yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Apa itu cyber espionage? Menurut North Atlantic Treaty Organization atau NATO, cyber espionage adalah any act undertaken clandestinely or under false pretenses that uses cyber capabilities to gather information with the intention of communicating it to the opposing party. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa spionase merupakan tindakan yang dilakukan secara diam-diam untuk mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lawan. Tentu saja hal tersebut sangat berbahaya karena dapat menimbulkan konflik, mengancam keamanan, kedaulatan, dan integritas negara yang dispionase, serta melecehkan itikat baik dari sebuah kerjasama. Adapun tujuan yang paling umum dari spionase ini adalah untuk mengetahui strategi politik luar negeri negara lain, sehingga dapat mengantisipasi dengan membuat strategi politik luar negeri negaranya sendiri berdasarkan informasi rahasia yang diperoleh. Selain kasus spionase yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, di tahun yang sama terungkap juga beberapa negara yang menjadi korban spionase yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Di antaranya, penyadapan terhadap Presiden Prancis, François Hollande, dan Kanselir Jerman, Angela Merkel. Pada tahun 2013, kasus penyadapan yang dilakukan Australia kepada Indonesia terungkap dan menjadi perbincangan hangat di dunia internasional. Kasus ini pertama kali diberitakan oleh Australian Broadcasting Corporation atau ABC dan The Guardian berdasarkan data yang dibocorkan oleh Edward Snowden atau seorang mantan kontraktor Badan Pertahanan Nasional Amerika Serikat. Penyadapan yang dilakukan oleh Australia ini ialah untuk memata-matai percakapan yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh informasi penting yang berguna bagi kepentingan politik Australia. Sumber anonim mengungkapkan bahwa kepentingan Australia menyadap Indonesia ialah untuk memenangkan kursi Dewan Keamanan PBB. Menanggapi pemberitaan penyadapan terhadap Indonesia, Tony Abbott melakukan konferensi pers di Australia. Namun bukannya menjawab pertanyaan dari pemerintah Indonesia mengenai benar atau tidak dilakukannya penyadapan dan tuntutan permintaan maaf, sebaliknya ia menyatakan bahwa Australia tidak perlu meminta maaf atas apa yang telah terjadi karena kasus penyadapan merupakan sesuatu dianggap lazim di dunia internasional, dan ini menyangkut kebutuhan untuk melindungi kepentingan nasional Australia. Selanjutnya, Presiden SBY mengambil langkah tegas dengan dikeluarkannya 3 kebijakan terhadap Australia. Yang pertama, dilakukan penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia yaitu Najib Rifat di Canberra, dan mengambil Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty untuk memberikan keterangan mengenai kasus penyadapan ini. Yang kedua, mengkaji ulang kerjasama Indonesia-Australia, bahkan beberapa kerjasama penting dihentikan untuk sementara waktu, salah satu kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir ialah Presiden mengirimkan surat resmi kepada Australia yang berisikan protes atas kasus penyadapan yang terjadi. Surat balasan yang diberikan oleh Abbott selanjutnya membentuk 6 kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Australia yang diambil oleh Presiden SBY setelah melakukan rapat bersama Wakil Presiden dan sejumlah menteri, sebagai berikut. Yang pertama, menugasi Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa untuk mendiskusikan secara serius termasuk isu-isu sensitif yang berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia-Australia. Yang kedua, setelah diadakannya mutual understanding dan mutual agreement oleh kedua belah pihak, Presiden kemudian menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan protokol dan kode etik kerjasama. Yang ketiga, Presiden memeriksa sendiri draft protokol dan kode etik itu setelah insiden tersebut, untuk memastikan apakah sudah memadai dan menjawab keinginan Indonesia. Yang keempat, setelah protokol dan kode etik itu disahkan, pengesahannya dilakukan di hadapan kepala pemerintah kedua negara. Yang kelima,
Tugas kedua negara selanjutnya adalah membuktikan bahwa protokol dan kode etik itu dipenuhi dan dijalankan. Yang keenam, setelah kedua negara memiliki kembali kepercayaan atau trust dan protokol serta kode etik, maka kerjasama bilateral yang sempat terhenti dilanjutkan kembali, termasuk kerjasama militer dan kepolisian kedua negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan sosok pemimpin yang berorientasi pada berbagai kerjasama yang dapat menguntungkan, khususnya secara ekonomi. Inilah yang menjadi motivasinya dalam mengambil kebijakan luar negeri untuk menjalin kerjasama bilateral sebanyak-banyaknya. Meskipun Presiden SBY belum cukup konsisten dalam sikapnya terhadap Australia, namun secara keseluruhan, persepsi SBY sebagai pemimpin mempengaruhi hasil akhir kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam permasalahan spionase yang dilakukan oleh Australia. Sekian pemaparan materi dari saya.